Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita akan membahas masalah syarat rukun dua khutbah Jumat yang biasanya laki-laki yang wajib pergi Jumat harus tahu syarat-syarat khutbah Jumat. Pentingnya bagi laki-laki yang Islam. Nah, syarat khutbah Jumat ada 9 perkara. Yang pertama, dilakukan rukun dua khutbah itu di dalam waktu zuhur. Kalau dilakukan sebelum waktu zuhur atau lewat waktu zuhur, maka tidak sah. Nah, itu yang pertama, syarat khutbah Jumat dalam waktu zuhur. Yang kedua, syarat khutbah Jumat itu dibacakan dua khutbah dulu baru sholat. Jangan seperti sholat lebaran, sholat hari raya itu kan duluan sholat baru khutbah, sedangkan sholat Jumat duluan khutbah baru sholat. Nah, jadi syarat dua khutbah itu yang kedua itulah dimulai dengan baca dua khutbah baru sholat. Jangan terbalik. Kalau terbalik tidak sah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, syarat khutbah Jumat itu mesti dibaca dengan bahasa Arab, seperti yang telah diperintahkan, yang telah kita lihat bersama-sama, yang sering kita lihat di masjid-masjid yang biasanya kita datangi Jumat. Nah, seperti itu bahasa Arab. Tidak ada yang bahasa lain. Kalau dibaca bahasa lain, maka tidak sah khutbah Jumatnya. Nah, dibaca dengan bahasa Arab. Syarat khutbah Jumat yang ketiga dibaca dengan bahasa Arab. Kemudian yang keempat, syarat khutbah Jumat adalah dibacanya rukun dua khutbah itu dalam keadaan berdiri. Harus berdiri, wajib berdiri. Kecuali tidak bisa berdiri, kemudian beralih kepada dibaca khutbah dengan cara duduk. Boleh, seperti hukum salat juga, seperti hukum sembahyang. Bagi orang yang tidak bisa berdiri, boleh sembahyang duduk. Kemudian berbaring itu sudah panjang ceritanya nih, karena Jumat ramai orangnya. Nah, itu kalau sholat pribadi boleh dari berdiri beralih ke duduk, beralih ke berbaring. Nah, itu surah sendiri, kejadiannya sendiri dia. Tapi ini kalau khatib yang membaca dua khutbah itu, dia ketika tidak bisa berdiri masih bisa beralih ke duduk. Cuman kalau duduk juga nggak bisa. Nah, ini ada pergantian pemain istilahnya. Masih banyak orang yang mampu mungkin. Seandainya juga tidak ada, ini baru diberlakukan darurat semua.
ahli Jumat, semua laki-laki sudah pada cacat misalnya, ya terpaksa yang berdiri khatib pun cacat, yang mendengarnya pun cacat. Ya apa boleh buat? Ya seperti itulah ketentuannya. Jadi ada tertibnya di sana, ada aturannya di sana. Jadi tidak boleh kita langsung yang berdiri bisa tapi beralih ke duduk. Itu tidak boleh. Berdiri dulu, kalau tidak bisa berdiri baru beralih ke duduk. Itu syarat khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat yang keempat, baca dengan keadaan berdiri. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima syarat khutbah Jumat itu adalah di dalam dua khutbah itu, di dalam rukun dua khutbah itu ada duduk sebentar. Nah, kalau laki-laki yang sering pergi Jumat pasti tahu. Ada duduk sebentar di ketika selesai membaca khutbah pertama sebelum khutbah kedua. Sesudah baca khutbah yang pertama langsung duduk. Kemudian duduk sebentar ini. Nah, ini yang maksudnya syarat ini. Syarat khutbah Jumat itu yang kelima, duduk sebentar itu. Setelah duduk itu, kemudian baru baca, berdiri, baca rukun, baca khutbah yang kedua. Nah, yang kita bicarakan ini yang wajibnya duduk ini wajib juga. Nah, kadarnya ini. Nah, ini yang kita bahas. Kadar duduknya itu berapa jam? Berapa menit? Atau berapa detik? Kalau yang biasa sudah pergi Jumat, mungkin tahu kadarnya. Tapi di dalam kitab ulama-ulama, nah kitab Mahali, dalam kitab Bajuri, dalam kitab I'anatul Talibin, nah itu semua sudah tertulis kadarnya duduk itu selama tumakninah, seperti tumakninah dalam sembahyang. Itu yang wajibnya kadar segitu. Kalau bahasa kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita baca seperti itu. Itu kadar tumakninah. Seperti kita rukuk ada kadar tumakninah. Ini duduk di ketika antara dua khutbah ini yang sedurasi seperti itulah yang diwajibkan duduknya itu. Tidak lama kali dan tidak pendek sekali. Yang lebih baik, yang lebih afdal duduknya itu durasinya seperti membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sana, di situ kadarnya surat Al-Ikhlas itu berapa detik kita baca itu, begitulah kadar durasi duduknya si khatib yang antara dua khutbah tersebut yang lebih afdal. Nah, kalau dia duduk sebentar seperti subhana rabbiyal azim wa bihamdi kadar segitu, ya itu yang wajib, boleh juga. Tapi kalau khatib itu sudah mengerti, sungguh dia duduknya itu kadar surat Al-Ikhlas. Nah, itu syarat khutbah yang ke-5. Itu. Syarat khutbah yang ke-6.
Syarat khutbah yang keenam adalah wajib bagi si khatib membaca rukun 2 khutbah itu dengan cara diperdengarkan kepada 39 orang yang hadir di sana. 40 sama dia. Ya. Jadi wajib diperdengarkan itu bermacam-macam. Ada dengan cara suara lantang besar, jihar, bisa dengar 39 orang sudah cukup syaratnya. Yang selebihnya ada 1000 orang misalnya yang hadir, dia tidak wajib memperdengarkan. Yang wajib dia perdengarkan itu cuma 39 orang. Selebihnya sunat. Nah, sekarang dipakailah mikrofon supaya bisa mendengar lebih daripada 39 orang laki-laki yang kamil, yang sempurna. Nah, itu syarat khutbah Jumat yang ke-6. Kemudian syarat khutbah Jumat yang ke-7, harus suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Si khatib ini harus suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Ya berarti harus, kalau berjunub ya harus mandi dulu. Kalau tidak ada wudu harus berwudu dulu. Kalau tidak ada dua ini, tidak suci dia daripada hadas besar dan hadas kecil, maka khutbahnya itu tidak sah. Nah, wajib diganti dengan yang lainnya, ataupun menunggu dia berwudu dulu boleh juga kalau ada khatib yang lain. Misalnya dia berhadas kecil, ketika lagi khutbah keluarlah kentut misalnya, ada yang ganti. Kalau nggak ada yang ganti lain, ya terpaksa kita tunggu dia berwudu lagi, boleh. Ya, yang penting dalam keadaan suci, tidak boleh berhadas besar atau berhadas kecil. Nah, setelah selesai yang ke berapa tadi? Yang ke-7. Yang ke-7 sudah. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 tertib. Nah, tertib. Tertib ini tidak boleh dibalik-balik. Bagaimana maksudnya? Rukun 2 khutbah itu kan dimulai dengan yang pertama. Nah, yang pertama membaca puji-pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang dibaca oleh khatib. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Itu salawat. Ada juga yang baca salawat bermacam-macam. Banyak salawat yang dibolehkan di sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Yang penting selawat. Nah, selawat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan selawat kepada Nabi Musa, Isa dan lain nabi-nabi yang lain. Tidak, khusus selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wasiat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu yang ketiga. Nah, kan gitu yang biasa kita dengar di rukun 2 khutbah. Kemudian itu harus tertib. Yang intinya kita bicarakan ini tertib, tidak boleh dibalik-balik. Yang ketiga itu tadi apa? Wasiat, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Nah, kemudian yang keempat membaca ayat apa saja yang pendek,
Lebih baik yang pendek daripada yang panjang karena bosan orang mendengar, karena orang ramai. Kadang orang perlu kegiatan, perlu cepat pulang, pekerjaan banyak, sewa kedai, sewa toko, banyak kesusahan ataupun bagaimanapun, adalah sesuatu yang menghambat bila si khatib ini membaca ayat yang panjang-panjang. Oleh karenanya si khatib ini kalau bisa membaca ayatnya jangan panjang sekalipun dan jangan pendek sekalipun. Pendek seperti Yasin, dah selesai, itu boleh juga. Boleh sah juga, tapi tidak elok lah kalau kita lihat secara secara agama itu tidak elok. Bacalah sedikit, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pendek-pendek boleh seperti itu dan dianggap sedang. Nah, kemudian yang kelima, doa, membaca doa. Nah, itu syarat yang rukun wa khutbah kan ada baca doa. Nah, yang kelima. Jadi doa itu bisa salah satu di rukun wa khutbah dibacanya. Bisa dibaca di khutbah pertama boleh, khutbah kedua pun boleh. Tidak mesti di kedua rukun, tidak mesti di kedua khutbah dibaca doa. Ayat begitu juga. Ayat kalau sudah dibaca di khutbah pertama, tidak wajib lagi dibaca khutbah kedua. Yang penting satu ayat, satu doa ada dalam dua khutbah tersebut sah. Yang nggak boleh wasiat, puji-pujian, selawat, wasiat itu harus kedua-dua khutbah harus ada. Harus kedua-dua khutbah harus ada, wajib dibaca. Sedangkan yang doa dan ayat itu boleh salah satunya dibaca. Nah, itu yang intinya tadi jangan keluar daripada pembicaraan, itu adalah disyaratkan tertib. Nah, itu kembali kepada syarat khutbah tadi. Yang ke-8 adalah tertib bacaannya, tidak boleh terbalik-balik. Nah, yang terakhir, yang ke-9, syarat Jumat itu yang ke-9 suci daripada najis. Si khatib yang membaca khutbah Jumat itu harus suci daripada najis, sama seperti salat juga. Kainnya tidak boleh bernajis, kainnya tidak boleh terbuka aurat, tidak boleh nampak aurat, dan banyak lagi yang lain-lainnya yang mengakibatkan dia itu bernajis. Semua kategori najis tidak dibolehkan. Mengenai tubuhnya, badannya, pakaiannya, semua dijaga, jangan kena najis. Itulah 9 syarat khutbah Jumat yang telah kita bacakan tadi, yang telah kita dengarkan bersama. Yang perlu kita ketahui adalah si laki-laki yang balik, berakal, mukallaf, muqim, mustautin, itu sebaiknya belajar tahu yang wajib pada dirinya. Lebih-lebih yang menjadi khatib yang membaca rukun 2 khutbah itu harus tahu apa-apa saja yang diwajibkan di sana. Oleh karena itu, baiklah, kita akan berpisah. Di lain waktu kita akan berjumpa lagi. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.